Setelah menggunakan skill Star Devour milik Lord of the Star untuk menyedot Michael, muncul notifikasi sistem yang memberitahukan jika Yeu telah membuka sebuah misi tersembunyi, yakni kelahiran Raja Malaikat. Misi ini mengharuskannya untuk mengumpulkan tubuh energi yang telah berevolusi seperti Michael sebelumnya dan menjadi Raja Malaikat ketika mencapai angka 100% penyelesaian. Dan ya teman-teman, kalian benar, misi yang satu ini berkaitan dengan misi King's Destiny, yang bila Yeu berhasil mendapatkan 7 raja yang berasal dari dimensi yang berbeda, maka ia akan memperoleh Ultimate King Account atau akun Raja Pamungkas. Ini membuat Yeo merasa penasaran kekuatan siapakah yang lebih kuat di antara Lord of the Stars ataukah Ultimate King Account. Jadi makin gak sabar. Setelah berhasil mengalahkan Michael, kawan-kawan Yeo juga terlihat mendapatkan kenaikan level dan mereka kini menjadi Fallen Angel level ketiga. Kiki merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dari sebelumnya, tapi cuma itu saja efeknya. Sama halnya dengan mereka, Sailufa yang terlihat sudah berada di tingkat Archangel juga mengalami peningkatan level ke level 2. Setelah bertahun-tahun lamanya tidak merasakan kenaikan level, akhirnya ia kini kembali merasakan sensasinya. Yeu di sini bertanya kepada kawan-kawan bagaimanakah perasaan mereka ketika naik level di tempat ini. Apakah itu sama saja ketika mereka menghabisi para monster? Bagi Yinhuan sama sekali tidak ada yang terasa spesial setelah naik level di tempat ini. Mungkin hal itu disebabkan karena level mereka yang sungguhnya itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Fallen Angel biasa. Sailufa juga sebelumnya sempat memberitahukan jika sistem leveling yang terdapat di dungeon ini berbeda dengan dunia luar. Mereka kini adalah Fallen Angel tingkat rendah yang bahkan masih berada di bawah tingkatan Spirit Angel. Jadi jika ingin merasakan sensasi kenaikan level yang berbeda, kemungkinan mereka harus menghabisi malaikat yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Bersama dengan itu, Sailufa menghampiri Yeu dan meminta maaf karena sebelumnya ia sudah mengira jika Yeu dan teman-teman hanyalah sekedar petualang tingkat pemula dan berniat untuk lari meninggalkan Yeu dan teman-teman di tengah pertarungan. Tidak apa-apa, itu adalah sifat alami manusia. Dan ingat, kita juga masih menjalin kerjasama dan saling membutuhkan satu sama lain untuk kedepannya, kata Yeu. Ya, Yeu membutuhkannya karena Sailufa adalah sepuh di tempat ini, jadi Yeu tidak harus repot-repot mencari informasi sana-sini. Setelah melihat kekuatan Yeu dan kawan-kawan, Sailufa di sini bertanya sebenarnya berapakah level mereka yang sungguhnya, sebab kekuatan mereka tidak bisa dilihat oleh botak Angel. Ia juga memberitahu kalau dulu sebelum masuk ke dalam dungeon ini, Sailufa sendiri berada di level 50. Dimulai dari Shulu yang memberitahukan jika ia sudah mencapai level sekitar 200-an lebih, dan itu sudah membuat botak Angel merasa sangat kaget. Sebab petarung level 200 sendiri bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki pengaruh cukup besar di suatu zona, dan keberadaan mereka cukup langka. Xiao Chen yang selama ini kerjaannya cuma tidur juga masih berada di level 200. Sedangkan Kiki yang sebelumnya berada di level tanda tanya, dan setelah menjalani serangkaian pertempuran pada akhirnya level Kiki pun muncul di angka 100-an. Sebagai orang yang paling kuat di sini, Sailufa juga bertanya sebenarnya Yeu ini level berapa sih? Hal ini membuat Yeu merasa cukup kaget. Jangankan kita sebagai pemirsa, Yeu aja masih belum tahu sebenarnya level berapa dia itu sekarang, karena selama ini dia hanya bertarung dengan mengandalkan kekuatan akunnya saja. Terakhir kali terlihat di panel status Yeu ini cuma level 20-an di saat dia link ke akun Raja Qian itu jadi 10 kali lipat, yang artinya dia setara dengan level 200. Berbeda dengan orang lain yang naik level secara otomatis, Yeu ini harus naikin level secara manual. Dan mengingat sejauh ini ia sudah melalui banyak sekali pertempuran bombastis yang tak terhitung jumlahnya, Yeu pun bertanya kepada sistem sebenarnya jika poin XP yang selama ini ia kumpulkan diubah menjadi level, berapakah level yang ia bisa capai untuk sekarang. Karena Yeu memiliki banyak sekali poin XP, sistem pun meminta waktu sebentar untuk menghitungnya terlebih dahulu. Dan setelah perhitungannya selesai, jika Yeu menggunakan seluruh poin XP-nya, maka ia bisa setara dengan sosok yang sudah di level 500. Amazing bro. Yeu benar-benar tidak menduga jika ia bisa naik level sebanyak itu. Tanpa disadari ia sudah menjadi sangat kuat sampai seperti sekarang. Tapi agar situasi tidak menjadi kacau, Yeu merasa jika ia harus tetap low profile di hadapan semua orang. Itulah mengapa di sini ia mengungkapkan kepada semua orang jika levelnya kini sekitar 200-an doang. Jika Yeu memang benar-benar baru level 200, itu artinya dia sama kuatnya dong dengan kawan-kawan. Itulah mengapa di sini Xiao Chen tidak mempercayai perkataan Yeu yang jelas lebih kuat dari mereka semua yang ada di sana. Sambil merangkul Bang MC, si paman berkata jika ia merasa sangat amat penasaran dengan berapa ke level Yeu. Dan karena keduanya sangat akrab, si paman meminta kepada Bang MC supaya dia tidak perlu menutupinya. Xiao Chen juga mengerti alasan mengapa Yeu tidak mau mengatakan yang sebenarnya itu pasti karena dia takut kalau si paman akan langsung ketakutan ketika mendengarnya. Tenang saja nak Yeu, mentalku itu kuat loh, kata si paman.
Oke lah, mungkin aku sekitar level 500, kata Yeo. Dan seketika membuat si paman tidak lagi bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat saking ia terkaget-kagetnya. Gile, fakta tersebut benar-benar sudah di luar ekspektasi Xiaochen. Pada awalnya ia mengira jika Yeo itu paling tidak level 300-an lebih, dan ia tidak pernah berpikir sekalipun kalau Yeo itu sudah mencapai level 500. Hal ini benar-benar membuat paman Xiaochen langsung kena mental. Di dalam pikirnya saya lupa berkata jika Yeo ini memang benar-benar sudah level 500, maka seharusnya ia memiliki kekuatan untuk bisa menuntaskan dungeon ini seorang diri dong. Benar-benar tidak masuk akal, padahal Yeo ini terlihat sangat masih muda, tapi kekuatannya bukan main. Yin Huan, Kiki, dan Shulu juga merasa sangat terpukau setelah mengetahui jika Yeo itu level 500. Benar-benar Bang MC ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai panutan. Xiaochen yang masih kena mental seakan-akan kini jiwanya akan segera berpisah dari tubuhnya. Bukan apa-apa nih, 5 pahlawan legendaris di masa lalu saja memiliki level 500 lebih, yang artinya Yeo kini sudah dianggap bisa berdiri sejajar dengan 5 pahlawan di masa lalu yang telah menyelamatkan umat manusia. Menenangkan diri dengan minum arak, Xiaochen meyakinkan diri jika seharusnya kasus Yeo itu bukan sebuah kejadian yang aneh, sebab ini merupakan era Earth Old Age, era di mana segala hal tak masuk akal bisa saja terjadi setiap saat. Dari hal ini satu hal yang pasti, di mana pencapaian yang telah Yeo dapatkan sudah cukup untuk bisa menggemparkan dunia dengan namanya yang juga akan tercatat di dalam buku sejarah. Dengan pencapaian sebesar itu, Xiaochen merasa amat sangat disayangkan jika Yeo tidak melakukan perayaan. Bersama dengan itu si paman juga menawarkan Yeo arak yang ia minum untuk berbagi kesenangan. Ya bolehlah mafuk-mafuk sekali, tapi Yeo berjanji akan melakukannya dengan si paman setelah mereka menuntaskan dungeon Fallen Angel ini. Di lain hal, Yeo bertanya, menurut cerita yang sempat dijelaskan oleh Shai Lufa, di masa lalu Fallen Angel sendiri bisa masuk ke area inti kota untuk melakukan serangan balik. Tapi kenapa sekarang pihak Fallen Angel bahkan sangat kesulitan untuk bisa masuk melewati gerbang kota? Dijelaskanlah oleh Shai Lufa jika hal ini bisa terjadi disebabkan karena pemimpin dari Fallen Angel terluka parah selama pertarungan besar. Meski ia berhasil selamat dari pertempuran tersebut, akan tetapi ia mendapatkan luka yang serius, dan sampai saat ini sang pemimpin masih berada dalam proses pemulihan diri. Dan karena tidak memiliki sosok pemimpin untuk melakukan serangan balik, para Fallen Angel secara bertahap jatuh ke dalam keadaan menyedihkan yang terjadi seperti ini. Jika Yeo ingin bertemu dengan sosok pemimpin Fallen Angel, Shai Lufa juga bisa memperkenalkannya kepadanya. Fakta bahwa pemimpin Fallen Angel masih hidup menurut Yeo merupakan hal yang sangat bagus. Tapi pertanyaannya, apakah memang ia harus mundur setelah sampai di tempat ini? Memang musuh memiliki kemampuan yang tak biasa, di mana mereka takkan mati setelah berubah menjadi tubuh energi, dan hanya kemampuan pelahap bintang Lord of the Stars saja yang mampu menghancurkannya. Itulah mengapa Yeo berpikir jika selanjutnya ia harus bertindak terlebih dahulu sebelum musuh beraksi, menghancurkan mereka agar bisa dengan cepat menyelesaikan misi Fallen Angel. Oke, sekarang aku sudah memutuskan untuk, kata Yeo. Tapi di saat itu pula terdengar suara berwibawa yang mengatakan, apakah kalian adalah orang yang telah mengotori tempat suci ini? Suara tersebut diketahui berasal dari dalam kota, dan nampaknya Shai Lufa tidak terlalu familiar dengan suara tersebut. Yeo di sini balik bertanya sebenarnya siapakah sosok tersebut dan kenapa ia bersembunyi di dalam kota. Apakah ia takut dan bersembunyi sampai-sampai ia memilih untuk tidak menunjukkan diri secara langsung? Itu provokasi yang sangat membosankan. Bagaimana mungkin bisa Tuhan akan peduli dengan serangga-serangga kecil seperti kalian? Apakah kalian sudah kehilangan akal setelah tidak bisa menerobos gerbang kota? Kata sosok tersebut. Suara dengan wibawa tinggi yang kini didengar oleh semua orang juga membuat kaki Shai Lufa bergetar hebat dan membuatnya tidak bisa berdiri dengan benar. Dan setelah memastikannya, botak Angel akhirnya merasa yakin jika suara ini berasal dari Seraphim. Dan kini malaikat tingkat tertinggi tersebut sudah berhasil menemukan keberadaan mereka. Oh, gerbang. Apakah yang kau maksud adalah pintu gerbang besar di hadapan kami ini? Kata Yeo yang kembali beralih ke akun Lord of the Stars. Dan tanpa basa-basi langsung saja melepaskan Cosmic Rays, tembakan laser yang tercipta dari kekuatan alam semesta, dan terarahkan langsung ke gerbang Angel City yang berukuran jumbo. Hingga terciptalah boom-boom ledakan hebat, dan itu langsung meruntuhkan gerbang kota dengan cara yang barbar. Hei, apakah kau tahu jika aku mau, aku adalah orang yang bisa masuk dan keluar suka hati dari Angel City ini? Kata Yeo yang baru saja menunjukkan dominasi dari kekuatan besarnya. Dari sini pula sang malaikat tertinggi yang sebelumnya mengoceh dengan berani langsung terdiam dan tak lagi mengeluarkan kata-kata untuk merendahkan Yeo dan juga teman-teman.
Fakta apabila gerbang kota telah dihancurkan akan menjadi kabar yang sangat baik bagi Fallen Angel. Itulah mengapa di sini Botak Angel mengajak Hyo untuk mundur terlebih dahulu dan mencari lebih banyak orang untuk melakukan serangan balik. Tapi sayang sekali Hyo tidak ada pikiran tuh untuk mundur untuk sekarang, sebab ia sudah membuat keputusan untuk terus maju dan melakukan serangan. Shulu dan Xiao Chen juga merasa sangat setuju dengan keputusan Hyo dengan tidak memberikan para monster waktu untuk bernafas sebentar, maju dan terus menyerang sampai akhirnya mereka bisa menguasai kota dalam satu kali jalan. Toh tujuan mereka memasuki dungeon ini kan untuk mencari keberadaan Mu Wei. Jadi setelah menyelesaikan misi dungeon, mereka bisa dengan luas melakukan pencarian. Ya, meski apa yang dilakukan oleh Hyo dan yang lain merupakan cara yang barbar, saya lupa percaya jika bersama dengan kelompok ini menuntaskan dungeon bukan menjadi hal yang tidak mungkin. Dengan begini ia juga merasa sangat senang karena nantinya ia bisa kembali melihat dunia luar. Setelah semuanya setuju untuk terus maju, Hyo dan yang lainnya pun melangkah masuk ke dalam kota. Hyo juga meminta semuanya untuk tetap berhati-hati dan tidak boleh sampai lengah, apalagi meremehkan lawan. Sesaat setelah masuk ke dalamnya dan melihat area sekitar, Hyo merasa kota yang ia lihat lebih mirip seperti sebuah kota mati bila dibandingkan dengan kota suci. Dikatakan oleh Sailu, jika para monster yang telah menduduki Angel City sama sekali tidak mengetahui cara untuk mengendalikan dan mengatur para malaikat, makhluk-makhluk tersebut tidak mengetahui apa-apa selain melakukan pembunuhan. Setelah berjalan dan berkeliling sebentar, keanehan pun mulai terasa, karena kota ini terasa benar-benar sangat sunyi. Bahkan tak ada satupun monster yang terlihat melintas di hadapan mereka. Bersama dengan itu, Sailu pun menjelaskan tepat setelah mereka masuk ke dalam kota, hanya akan ada satu musuh yang muncul dan sebentar lagi musuh akan menunjukkan dirinya. Dan benar saja, tak lama setelahnya mulai terasa guncangan yang menggetarkan sebagian tempat. Apakah ini merupakan gempa bumi? Tentu saja bukan, karena Hyo merasa ada sesuatu dari bawah tanah dan mulai mendekat ke arah mereka. Tepat pada permukaan yang Hyo dan yang lainnya pijaki, muncul timbangan raksasa emas, di mana benda aneh tersebut mengangkut tubuh semua orang naik semakin tinggi. Jelas ini bukanlah timbangan biasa, dan tepat di bagian pucuk benda ini terdapat sosok Angel yang memegang kendali. Karena nampaknya mengetahui identitas lawan, Hyo pun meminta penjelasan lebih rinci dari Botak Angel terkait dengan kemampuan musuh yang satu ini. Dari penjelasan Botak Angel akhirnya didapati jika di antara para malaikat terdapat satu makhluk yang mampu mengendalikan realm, dan dia adalah Nizlocke, the Power of Angel. Bersama dengan itu, Nizlocke juga mengaktifkan kemampuan penimbang jiwa. Dari arah lain di wadah timbangan yang satunya nampak terlihat mulai bermunculan 6 buah cahaya yang menyerupai bentuk jiwa. Setelah 6 cahaya jiwa di wadah yang berlainan muncul, terjadilah ketidakseimbangan di mana bobot dari 6 jiwa tersebut lebih berat bila dibandingkan dengan berat jiwa milik Hyo dan teman-teman. Timbangan jiwa merupakan sebuah penilaian yang menentukan apakah seseorang diperbolehkan masuk ke dalam Angel City ataukah tidak. Dan sekarang dalam penilaian pertama, Hyo dan teman-teman sudah dianggap gagal karena berat jiwa mereka tidak melebihi 21 gram. Berikut dengan hitung mundur 3 menit yang dimulai di saat itu juga. Ketika wadah yang menampung Hyo dan teman-teman turun, semua orang terlihat mulai kehilangan keseimbangan karena terjadi guncangan pada pijakan mereka. Pada momen-momen tersebutlah Shulu tidak sengaja menabrak Bang MC kita dan membuat keduanya terjatuh di atas permukaan. Hyo yang harus tergencet oleh bantalan Shulu dibuat kesulitan untuk bernafas. Apakah ini kesialan ataukah malah jadi rezeki nomplok buat Hyo, teman-teman? Sambil memasang gaya Watts, Shulu pun meminta maaf kepada Hyo yang tidak sengaja ia tubruk. Di arah lain, Kiki yang marah memerintahkan Shulu untuk segera berdiri sebelum Hyo benar-benar wafat karena kelakuan nona dingin tersebut. Yan Huan di sini juga merasa sangat kesal dengan Shulu yang memainkan cara curang untuk merebut perhatian Hyo. Tapi wanita ini mencoba untuk tetap stay cool dan mengingatkan kepada semua orang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan, sebab kini mereka hanya memiliki sisa waktu 2 menit 15 detik saja. Sambil membantu Hyo berdiri, Paman Xiao Chen berjanji setelah mereka keluar dari dungeon ini, ia akan mengajarkan beberapa jurus andalan kepada Hyo dalam hal. Kiki yang merasa khawatir bertanya kenapa wajah Hyo tiba-tiba memerah. Apakah ia mengalami luka yang cukup serius? Tak ingin membahasnya, Hyo pun mengganti topik obrolan dan sedikit membahas masalah yang kini sedang mereka hadapi. Dari keterangan diketahui jika mereka semua yang berada di dalam timbangan jiwa tidak akan menerima kerusakan apapun selama masa penilaian. Namun mereka yang telah menginjakkan kaki di atas wadah timbangan jiwa tidak bisa pergi dan meninggalkan area pijakan. Berikut dengan semua kemampuan mereka yang ditiadakan selama proses penilaian ini. Jika Hyo dan teman-teman gagal mengatasi ketidakseimbangan dari timbangan jiwa, maka mereka akan terjerumus ke dalam jurang tak berujung dan statusnya tidak bisa dihilangkan. Sailu di sini juga menjelaskan jika ini merupakan kemampuan khusus Nizlocke.
dan cahaya jiwa di wadah lain berhubungan dengan mereka berenam. Ketika jiwa Yeo dan teman-teman bobotnya melebihi 21 gram, maka bola-bola cahaya di wadah lain akan beresonansi sampai akhirnya menghilang. Pada dasarnya setiap orang, entah itu manusia ataupun angel, itu hanya memiliki nilai jiwa sebanyak 21 gram saja. Dan sebelumnya pemimpin Fallen Angel berhasil melewati proses penilaian ini setelah mengembangkan metode rahasia penghubung jiwa. Dan caranya ialah menghubungkan jiwa sesama Fallen Angel dan memberikannya kepada masing-masing orang yang ada di atas wadah, menghilangkan bola cahaya satu persatu sampai akhirnya Fallen Angel berhasil melewatinya. Karena Yeo dan teman-teman juga memiliki identitas sebagai Fallen Angel, Sailu juga bisa menggunakan metode yang serupa untuk bisa menyelesaikan proses ini. Setelah siap, Yeo meminta botak Angel untuk langsung saja memulainya. Sailu kemudian menyentuh dahi Yeo untuk mengkoneksikan jiwa mereka. Namun sebelum memberikan Yeo sebagian jiwa miliknya, muncul notifikasi dari timbangan jiwa yang berisikan jika Sailu sudah melakukan tindakan ilegal yang tidak diperbolehkan. Dan jika meneruskannya, maka itu akan mempercepat kemiringan keseimbangan wadah timbangan jiwa. Sepertinya aturannya sudah dirubah. Yang sebelumnya dilakukan oleh pemimpin Fallen Angel dianggap sebagai bug, dan sekarang patchnya sudah diperbarui. Karena sudah seperti ini, maka Yeo merasa harus menggunakan metodenya sendiri untuk bisa keluar dari timbangan jiwa. Hitung mundur yang terus berjalan kini hanya tersisa 1 menit 5 detik lagi. Jadi ia tidak boleh terlalu berlama-lama. Yeo kemudian mengeluarkan artefak Yuanchu milik Soul Reaper yang dapat menghilangkan jiwa dan juga bisa digunakan untuk menyuntikkan jiwa. Artefak tersebut juga sudah diisi dengan jiwa milik Soul Reaper yang sebelumnya Yeo ambil. Karena jiwa milik wanita tersebut sangat jahat dan memiliki kebencian di dalamnya, terdapat resiko setelah diinjeksi kepada seorang akan mengalami kelainan. Jadi di sini Yeo akan menggunakan dirinya sendiri sebagai bahan uji coba. Semua orang cukup dikagetkan ketika Yeo secara tiba-tiba langsung mengambil tindakan tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Dan setelah sedikit jiwa Soul Reaper masuk ke dalam tubuhnya, Yeo mulai merasakan sensasi kebencian wanita tersebut berusaha untuk mengambil alih. Selama prosesnya di sini Yeo juga sempat merasakan emosinya melonjak naik, tapi itu hanya saat saja karena tak berselang lama kebencian dari jiwa wanita tersebut bisa Yeo kendalikan dengan cukup mudah. Setelah menginjeksi jiwa Soul Reaper, Yeo memasuki kondisi Soul Overflow. Bersama dengan tubuhnya yang bersinar, muncul pula pemberitahuan yang menyebutkan apabila kondisi Soul Overflow bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh energi, dan damage yang disebabkan oleh setiap berat gram jiwa yang telah melebihi batas akan meningkat sebesar 100% dan bisa ditumpuk sebanyak 3 kali dalam durasi 2 jam. Nah, apa kau selalu melakukan pekerjaan yang mengerikan seperti ini dengan membuat diri sendiri sebagai kelinci percobaan? Namun dengan artefak yang Yeo gunakan, ia bisa melebihi batas jiwa yang bisa dimiliki oleh seorang, mengatasi masalah yang terjadi untuk sekarang. Yeo juga menginjeksi jiwa kepada masing-masing orang di sana. Memang di awal-awal akan terasa sedikit menyakitkan, tapi setelahnya mereka akan merasa nyaman, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan menurut Yeo. Setelah menginjeksikannya kepada Yin Huan, wanita tersebut merasa itu tidak sakit sama sekali. Justru ia merasa enak, apalagi Yeo melakukannya secara perlahan tapi pasti. Setelah membagikan jiwa kepada semua orang, Yeo pun bertanya apakah sekarang mereka sudah diizinkan untuk mengakses Angel City. Setelah melakukan peninjauan, timbangan jiwa menyatakan apabila Yeo dan yang lainnya sudah berhasil memenuhi syarat dan mereka diperbolehkan untuk lewat. Nuzlocke benar-benar tidak menyangka jika masih terdapat orang-orang yang berhasil melewati tantangan yang ia buat. Tapi setelah melihat cara yang digunakan oleh Yeo, Angel ini kembali mendapatkan data yang bisa ia masukkan dan melakukan update patch selanjutnya, sehingga cara yang Yeo gunakan tak akan lagi berfungsi untuk kedepannya. Bersama dengan itu, timbangan jiwa berukuran raksasa pun menghilang, berikut dengan Nuzlocke yang juga hilang dari TKP. Dan tentu saja Yeo tidak akan membiarkan si Angel memberikan kesempatan kepadanya untuk membuat tantangan-tantangan aneh seperti itu lagi untuk kedepannya. Yeo di sini mengaktifkan skill mata kebenaran untuk mencari keberadaan lawan, dan tanpa kesulitan Yeo bisa mengetahui jika Nuzlocke kini sedang bersembunyi di sebuah bangunan di tengah-tengah kota. Setelah posisinya kini tak jauh dari Angel tersebut, Yeo tanpa basa-basi langsung melepaskan sabetan pedang Sword of King, menghancurkan bangunan tempat di mana Nuzlocke kala itu sedang bersembunyi. Setelah terkena satu tebasan dari Yeo, Nuzlocke yang terkena serangan cukup fatal akhirnya menunjukkan dirinya. Angel ini tidak menyangka jika Yeo bisa menemukan tubuh aslinya secepat ini. Di tengah-tengah perbacotannya, Yin Huan tiba-tiba muncul sambil melepaskan sebuah tusukan eksekusi. Akan tetapi Nuzlocke sama sekali tidak merasa ngeri, sebab ia masih memiliki sebuah kartu as yang tersimpan, dan baginya ini akan menjadi waktu yang cocok untuk menggunakannya.
Dengan tubuh yang mulai bersinar, Nuzlocke mengatakan karena dirinya merupakan angel yang bertanggung jawab atas realm ini, maka sekarang ia akan mengubah dirinya sendiri serta tempat ini menjadi labirin jiwa yang besar, dan itu akan mengurung Yeu dan yang lainnya untuk selama-lamanya. Apa iya? Sedari awal Yeu sendiri sudah mengetahui pasti para angel memiliki kartu as yang tersimpan dan akan digunakan ketika dihadapkan dengan masa-masa kritisnya. Karena Yeu sudah menyimpan banyak metode penanggulangan di saat menghadapi masalah, Yeu sama sekali tidak merasa resah. Dan kali ini ia akan menggunakan labirin yang tingkatannya lebih tinggi untuk balik memenjarakan Nuzlocke selama-lamanya. Benda yang Yeu aktifkan kali ini adalah sebuah alat peraga yang bernama labirin kekacauan. Sebuah alat peraga tingkat dewa yang dapat menghasilkan labirin area dan tidak dapat dihancurkan. Begitu orang yang tidak diautentikasi atau tidak diizinkan oleh sang pemilik masuk ke dalamnya, maka mereka akan menghilang karena tak bisa menemukan jalan untuk keluar. Kalau kalian ingat, ini adalah item yang Yeu dapatkan di dunia monster ketika menghadapi patriark monster keempat, teman-teman. Setelah Yeu berhasil lolos dari timbangan jiwa, serangan balik pun dilakukan, di mana Yeu mengikuti cara main sang Angel Kuan yang sering menggunakan alat peraga untuk mengalahkan lawannya, di mana Yeu memasukkan Angel tersebut masuk ke dalam Maze of Chaos, alat peraga tingkat dewa yang sangat sulit untuk bisa ditembus. Dan kini kesadaran Angel Kuan pun berakhir terjebak di dalamnya. Tapi meskipun begitu, Angel ini menganggap jika labirin-labirin semacam ini adalah sesuatu yang remeh dan sangat mudah untuk bisa ia tangani. Nuzlocke kemudian mengaktifkan The Power of Field untuk menganalisa konstruksi labirin serta melakukan penilaian ulang untuk mencari jalan yang sesuai agar ia bisa keluar dari tempat ini. Dan kemudian tak lama berselang, ia pun berhasil mendapatkan gambaran dari labirin tersebut. Meskipun terlihat sangat rumit, akan tetapi ia berhasil menentukan jalan keluar yang tepat. Bergerak menuju lokasi jalan keluar, Angel tersebut pun tertawa dan berkata jika ia sama sekali tidak menyangka kalau alat peraga tingkat dewa itu sangat mudah untuk bisa ditangani. Akan tetapi kepedean Angel Kuan seketika berubah menjadi rasa heran ketika ia harus dihadapkan dengan jalan buntu di penghujung jalan yang ia pilih. Padahal sebelumnya ia sangat yakin jika tempat ini merupakan jalan keluar yang sebenarnya. Benar-benar sangat aneh. Seharusnya perhitungannya sudah tepat. Dari sinilah ia mulai menyadari pasti ada yang tidak beres dengan labirin yang kali ini menjebak dirinya. Angel tersebut tiba-tiba terdiam sejenak berikut dengan tubuhnya yang mulai mengeluarkan kekuatan suci. Dan kemudian bertransformasi ke bentuk sesungguhnya, berubah dari yang sebelumnya cuma kepala dan sayap saja, sekarang ia menggunakan tubuh yang utuh. Angel Kuan juga yakin pasti terdapat sesuatu tersembunyi yang terdapat di dalam labirin ini. Itulah mengapa ia akan harus mencari tahunya. Bergerak dengan cepat menelusuri labirin. Jalan ini tidak, jalan itu tidak, semuanya tidak. Lewat sini, ini kan jalan yang sebelumnya aku lewati. Setelah menelusuri banyak tempat, pada akhirnya ia mulai menyadari sesuatu. Labirin yang kali ini menjebaknya tidak hanya memiliki desain 3 dimensi 360 derajat, namun tempat ini juga terus bergerak dan berubah-ubah secara acak. Menurut perhitungan Nuzlocke, labirin yang dibangun dengan metode semacam ini seharusnya bisa mengganggu struktur aslinya. Jadi setidaknya pengaturan tata letak acak paling cepat akan terjadi sebanyak 10 detik saja setiap kali berubah. Itulah batas waktu yang seharusnya bisa digunakan pada sebuah labirin yang bisa berubah-ubah. Namun nyatanya hal itu tidak berlaku bagi labirin yang kali ini menjebak dirinya. Labirin ini seakan-akan tidak memiliki batasan waktu untuk berubah dan memiliki kemungkinan tak terbatas yang membuat Nuzlocke tidak bisa memperhitungkannya sama sekali. Benar-benar tidak ada solusi yang tepat jika ia mau keluar dari tempat mengerikan ini. Apalagi jika ia mengikuti aturan yang berlaku dengan menelusuri seluruh area, ia merasa benar-benar takkan mampu menemukannya. Karena dalam hal ini menggunakan analisa dan perhitungan tidak bisa menjadi solusi, pada akhirnya ia pun mencoba untuk menghancurkan saja labirin ini. Bersama dengan itu, sang Angel melepaskan tembakan cahaya suci ke arah dinding labirin. Akan tetapi menggunakan metode serangan juga sama sekali tidak berguna, sebab serangan yang ia lepaskan langsung ditiadakan ketika mendarat pada dinding labirin. Karena menggunakan kekuatan juga tidak bisa menjadi solusinya, Nuzlocke kemudian terbang ke atas. Iya, dia mencoba menerobos labirin dengan melalui jalur udara. Tapi di saat itulah muncul tangan-tangan panjang kebiruan dari permukaan yang menangkap sang Angel dan membantingnya kembali ke bawah permukaan, menunjukkan apabila jalur udara juga sama sekali tidak bisa ia lewati. Sambil ngamuk-ngamuk, Angel tersebut pun berkata jika desain dari suatu labirin itu harus mematuhi hukum dasar, di mana setidaknya harus terdapat suatu jalan keluar yang bisa dilalui oleh orang yang memasukinya. Dan di sini Yeu dianggap tidak mengikuti aturan karena sama sekali tidak terdapat jalan keluar di dalam labirin yang satu ini.
Menanggapi hal itu, Yeo pun muncul di layar virtual besar di udara dan berkata kenapa ia malah disebut tidak mengikuti aturan. Padahal kan di dalam labirin ini Bang MC sendirilah yang menentukan aturannya. Dalam permainan timbangan jiwa sebelumnya saja, Yeo sama sekali tidak mengeluh dan terus mencari cara untuk bisa menyelesaikannya. Maka dari itulah Yeo meminta sang Angel untuk mengakui saja kekalahannya jika ia memang tidak mampu menuntaskan labirin ini. Setelah menerima jawaban Yeo, sang Angel pun hanya bisa berteriak kesal. Namun tetap saja teriakan keras yang ia keluarkan takkan mungkin bisa membawanya keluar dari dalam labirin, di mana kesadarannya akan selama-lamanya terjebak di dalam sana. Selanjutnya kita akan kembali beralih menuju Angel City, area tempat di mana Yeo dan teman-teman berada. Sambil melihat ke arah Nuzlocke yang terlihat sama sekali tidak bergerak, Xiao Chen bertanya apakah yang sebenarnya sedang terjadi dengan makhluk tersebut. Yeo pun menjawab jika kesadaran makhluk tersebut kini sudah sepenuhnya terperangkap di dalam Maze of Chaos dan tidak akan pernah terbangun kembali. Mengeluarkan suntikannya, Yeo di sini mengambil jiwa milik Angel Quan. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi yang menyebutkan bahwa Yeo telah berhasil menghabisi Angel Quan, memperoleh 10 juta poin XP serta 2 juta uang. Terdapat pula beberapa drop item yang diantaranya ialah 99 pieces level 200 Holy Like Magic Crystal. Ada pula sayap malaikat rusak. Ini merupakan sayap Like Angel yang sudah rusak namun masih menyimpan sedikit kekuatan dan bisa kembali digunakan setelah diperbaiki. Sayap tersebut bisa menjadi pengganti sayap Fallen Angel yang kualitasnya jelek, dan menurut Yeo pasti terdapat suatu efek tertentu setelah sayap tersebut diperbaiki. Selanjutnya ada Strange Mace atau topeng aneh, terbuat dari material yang tidak diketahui dan sangat cocok digantung di atas pintu karena bisa menangkal serangan roh jahat. Menggunakan topeng ini juga memungkinkan seseorang untuk bisa mengubah atau menyembunyikan status panel milik penggunanya. Tapi menggunakan topeng ini juga bisa meningkatkan rasa curiga seorang kepada pemakainya. Selanjutnya ada kertas musik. Lagu-lagu yang terdapat di dalam kertas ini merupakan ciptaan Angel Quan sendiri yang ketika digunakan secara permanen dapat meningkatkan batas energi dan meningkatkan kelelahan terhadap rasa lelah. Yeo tidak menyangka jika Angel Quan ini sebenarnya adalah seorang musisi. Lalu ada juga aksesoris berbentuk cinta yang terbuat dari esensi jiwa seorang pengrajin handal. Alat ini bisa meningkatkan tingkat keberhasilan produksi suatu alat peraga. Dan yang terakhir adalah Scale Soul alias timbangan jiwa. Ini merupakan sebuah karya milik Angel Quan yang paling ia bangga-banggakan. Dikatakan hampir tidak ada orang yang bisa keluar dari timbangan jiwa setelah terjebak di dalamnya. Menggunakan alat peraga ini kepada orang yang lebih lemah bisa menghabisi mereka secara instan. Dan timbangan ini dapat menampung maksimal 100 orang. Dengan waktu casting 5-60 detik sesuai jumlah target, dengan waktu CD 12 jam setelah digunakan. Setelah berhasil mengalahkan Angel Quan, kemudian muncul sebuah benda bersinar di atas permukaan tepat di depan mereka. Dan dari Sailuva didapati jika benda bersinar tersebut akan membawa mereka menuju area selanjutnya. Dan ini merupakan sebuah mekanisme yang terdapat di Angel City. Dan area selanjutnya merupakan tempat yang dikuasai oleh seorang angel yang hebat. Angel seperti apa tuh? Tanya Yeo. Dijelaskan oleh Sailu jika area selanjutnya merupakan penjara Angel City. Itu merupakan sebuah lokasi yang dipenuhi oleh para narapidana dan monster berbahaya. Namun dari mereka semua yang paling berbahaya ialah sang sipir penjara itu sendiri. Berbeda dengan Angel Quan yang memiliki tipe kekuatan aturan, sipir penjara ini merupakan sosok tipe kemampuan bertarung yang tidak hanya mengandalkan sihir kuat saja. Akan tetapi seluruh tahanan dan penjaga juga mendengarkan setiap perintahnya. Bersama dengan itu kita juga akan sekalian dibawa menuju area penjara dan akan diperlihatkan dengan sosok sipir yang disebutkan oleh Sailu. Dia seorang angel bernama Emura yang di sini merasakan apabila aura Angel Quan menghilang, yang menandakan jika Angel Quan sudah berhasil dikalahkan oleh pihak lawan. Itulah mengapa di sini sang sipir memerintahkan kepada semua tahanan dan penjaga untuk mengerahkan serangan terkuat segera setelah lorong menuju tempat ini terbuka, memusnahkan para penyusup dalam satu kali serangan. Tak lama berselang sang sipir bisa melihat benda yang sebelumnya juga berada di tempat Yeo terlihat bersinar, menunjukkan apabila para penyusup Angel City akan segera tiba di sana. Dan bahkan sebelum ia bisa melihat bentuk dari para penyusup yang masuk ke dalam sana, sang sipir bersama dengan orang-orangnya tanpa berlama-lama langsung saja melepaskan serangan dengan kekuatan penuh ke arah benda yang kita sebut saja dengan perangkat teleportasi tersebut. Akan tetapi setelah serangan mereka menguap dan menyebar di udara, terlihat sama sekali tidak ada seorang pun yang muncul dari perangkat teleportasi. Pak sipir benar-benar tidak menyangka kalau musuh ternyata tidak datang ke tempat ini, dan yang muncul di sana hanyalah pesan singkat yang dibawa oleh Yeo yang wajahnya muncul di udara. Dalam pesan tersebut Yeo mengatakan jika ia sudah memprediksi kalau sipir dan orang-orangnya pasti akan langsung melakukan serangan ketika Yeo masuk ke dalam area penjara. Itulah mengapa ia tidak masuk terlebih dahulu untuk sekarang.
Pesan yang dikirimkan oleh Yeo membuat sang sipir di sini sangat kesal. Ia juga berjanji cepat atau lambat Yeo pasti akan segera wafat di tangannya. Kembali ke sisi Yeo, Sailu di sini bertanya apakah Yeo benar-benar tidak akan melanjutkan perjalanannya, karena Sailu yakin apabila Yeo itu sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menuntaskan dungeon ini. Meminta Angel botak untuk tidak terlalu khawatir. Menurut Yeo, karena Angel Kwon yang bertanggung jawab atas alam ini sudah tiada, maka situasi akan segera berubah. Dan sekarang mereka tidak perlu khawatir akan ada aturan dan ketentuan yang aneh seperti sebelumnya. Dan untuk mencegah area sekitar gerbang ini ditempati kembali oleh pihak musuh, cara terbaik ialah membiarkan para Fallen Angel menempati tempat ini terlebih dahulu. Selain itu terdapat alasan lain mengapa Yeo ingin menunda waktu penyerangannya, di mana ia ingin mencari beberapa informasi yang kemungkinan besar bisa ia dapatkan dari sang pemimpin Fallen Angel. Yeo memiliki firasat yang kurang mengenakan jika ia melanjutkan perjalanan sebelum mendapatkan informasi yang satu ini. Jauh dari kota terapung Angel City, tepatnya di alam bawah, kita akan dibawa menuju tempat tinggal para Fallen Angel. Wilayah yang terlihat sudah seperti reruntuhan tak layak huni, namun tempat ini cukup strategis untuk dijadikan tempat persembunyian. Masuk ke dalam sebuah bangunan, kita akan diperlihatkan dengan sang pemimpin dari Fallen Angel yang masih berada di tahap pemulihan. Tubuhnya terlihat dipasangi banyak infus yang membuatnya bisa tetap hidup selama ini. Di dalamnya terdapat pula beberapa Fallen Angel yang tengah melakukan diskusi. Menurut seorang Fallen Angel bernama Krut yang menyampaikan pemikirannya, ia menganggap aksi penyerangan kepada para monster yang selama ini mereka lakukan itu harus dihentikan, sebab semua hal yang mereka telah lakukan hingga saat ini sama sekali tidak membuahkan hasil. Setelah menerima banyak korban termasuk dengan sang pemimpin, untuk sekarang mereka bahkan sama sekali tidak bisa menembus gerbang kota. Itulah mengapa ia merasa penyerangan ini harus dihentikan, karena itu malah hanya menambah korban jiwa. Di arah lain ada pula seorang Fallen Angel bernama Ophelia yang memiliki pemikiran berbanding terbalik dengan Krut. Ophelia merasa jika pada titik ini mereka semua akan terus bertahan hidup jika terus melakukan perlawanan, memastikannya sampai para monster yang menduduki Angel City benar-benar mati. Dan hanya para pengecut saja yang tidak ingin melanjutkan perlawanan. Ya, mereka kini sudah terpecah menjadi dua kubu. Ada yang ingin terus bertarung untuk merebut Angel City, dan ada juga yang tidak memilih untuk menyerah. Krut di sini bertanya apakah Ophelia memiliki cara untuk bisa membunuh para monster yang bahkan sang pemimpin mereka panggil Lord Serap saja tidak bisa mengalahkannya. Itulah mengapa Krut merasa jika mereka harus menemukan cara yang baru untuk bisa tetap hidup. Tapi Ophelia dan orang-orang yang mendukungnya sama sekali tidak tergoyahkan dengan kata-kata Krut. Fallen Angel Nona ini tetap kekeh dengan tujuannya yang harus terus bertarung untuk kembali mengambil Angel City yang di masa lalu pernah menjadi tempat tinggal mereka. Di tengah-tengah perdebatan dari arah lain dengan suara yang lemas, Lord Serap bertanya bagaimanakah situasi Fallen Angel yang sebelumnya dikirim untuk melakukan penyerangan di area gerbang. Ophelia di sini memberikan laporan sebelumnya ketika ia mencoba berkomunikasi dengan para penyerang. Ia sama sekali tidak bisa menerima jawaban. Ia juga sama sekali tidak bisa merasakan nafas tim penyerang tersebut yang menunjukkan apabila mereka kini telah tiada. Kejadian kali ini semakin menguatkan pemikiran Krut yang mengatakan kepada sang Lord, jika sekarang mereka harus benar-benar mengesampingkan kebencian kepada lawan dan mencari cara untuk bisa berdamai dengan lawan. Kata-kata Krut membuat Ophelia semakin jengkel. Karena itu terdengar seperti bualan, sebab tak ada jalan damai dengan monster-monster kejam itu. Dan jika mereka menyerah, justru itu kesempatan bagi para monster untuk melakukan pemusnahan terhadap mereka. Fallen Angel Nona ini lebih memilih wafat di tengah pertempuran daripada harus menjadi pengecut seperti Krut. Di saat itulah dari arah pintu masuk terlihat beberapa orang yang melangkah masuk ke dalam ruangan. Dan siapa lagi orangnya kalau bukan Sailufa yang datang bersama dengan Hiwu, sementara sisanya menunggu di luar. Krut di sini tidak menyangka kalau si Angel botak yang dianggap sudah mati kembali menunjukkan dirinya. Krut juga bertanya siapakah orang tak dikenal yang ia bawa ke tempat ini. Bagi Sailu, orang yang ia bawa merupakan penyelamat hidup serta teman barunya. Dan alasan mengapa ia datang ke sini yaitu untuk memperkenalkan temannya ini kepada sang pemimpin. Ketika botak Angel terus mendekatkan diri, ia malah disuruh mundur sebab dirasa tidak memiliki hak untuk berbicara di tempat ini karena tak diberikan izin untuk memperkenalkan teman barunya. Sailu mengatakan jika dia bersama dengan teman barunya ini telah berhasil menerobos gerbang masuk Angel City. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga bahkan sudah mengalahkan para malaikat kuat di area pertama.
Dan tentu saja apa yang dikatakan oleh Sailu sama sekali tidak bisa membuat Groot dan Ophelia percaya sama sekali, sebab tim penyerang yang dikirim saja telah dimusnahkan. Jadi bagaimana mungkin bisa Sailu yang hanya seorang angel tingkat rendah bisa mengalahkan musuh? Apalagi Sailu juga cukup terkenal karena ia memiliki sifat pengecut yang langsung ngompol ketika bertemu dengan lawan-lawannya yang kuat. Jika kalian semua memang tidak percaya, silahkan lihat saja sendiri, kata Sailu. Namun karena kata-kata botak Angel sama sekali tidak didengar oleh yang lainnya, daripada terus membuang-buang waktu, Yeu akan membuktikannya di sini. Dan mulai dari sini dia jugalah yang akan mengambil alih. Yeu tanpa berlama-lama mengeluarkan suntikan yang di dalamnya berisikan jiwa milik Angel Kuan, bersinar dengan terang serta memancarkan kekuatan suci yang begitu terasa. Setelah merasakannya, Groot sadar jika itu merupakan jiwa milik seorang malaikat, dan jika melihat dari cahaya serta kemurnian jiwa tersebut, ia yakin jiwa tersebut bukanlah milik malaikat tingkat biasa. Menurut penilaian Ophelia, seharusnya jiwa seperti ini hanya bisa dimiliki oleh seorang angel yang sudah berada di tingkat 3. Dan sepertinya apa yang dikatakan oleh Sailu sebelumnya itu merupakan suatu kebenaran. Terus bergerak mendekat ke arah sang pemimpin Fallen Angel. Di sini Yeu hampir diserang oleh Kurt yang berpikir kalau Yeu itu bermaksud untuk membahayakan pemimpin mereka. Namun bukan itu tujuannya. Justru di sini Yeu bermaksud untuk memberikan hadiah dari pertemuan pertama di antara dia dan sang pemimpin. Karena tidak merasakan niat bahaya dari Yeu, sang pemimpin di sini langsung meminta Groot untuk segera mundur dan membiarkan Yeu lewat. Yeu yang di sini dipanggil dengan Angel Muda oleh sang pemimpin pun terus mendekatkan dirinya sampai sedekat mungkin. Dan ketika mereka berdua saling berdekatan, Lord Seraph bisa merasakan bahwa Yeu itu menyimpan kekuatan yang dirasa sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Ia juga bertanya-tanya apakah yang membawa Yeu datang ke tempat seperti ini. Dan di sini malah Yeu yang balik bertanya apakah Lord Seraph ingin kembali ke alam atas. Iya, memang ia sangat ingin kembali ke alam atas, tapi sayangnya semenjak pertarungan besar yang terjadi terakhir kali, tubuhnya sudah tak lagi bisa dipulihkan. Dan selama ini ia terus menggunakan perangkat infus yang tertanam di dalam tubuhnya untuk bisa terus bertahan hidup. Nak, apakah kau memiliki semacam cara, Nak? Tanya Lord Seraph. Tentu saja, kata Yeu yang tiba-tiba langsung saja menyuntikkan jiwa Angel Kuan ke dalam tubuh sang pemimpin. Tentu saja jika melihat apa yang Yeu kini sedang lakukan, pasti berpikir jika itu merupakan sebuah penyerangan. Apalagi ia merupakan orang yang masih belum dikenal. Para Fallen Angel yang berusaha untuk menyelamatkan pemimpin mereka pun mulai bergerak, seperti Ophelia yang kini maju di garis depan sambil melayangkan sebuah serangan. Di sini ia menganggap apabila Yeu pasti merupakan salah satu monster yang sedang melakukan penyamaran. Namun sebelum berhasil mendaratkan serangannya, muncul Xiao Chen yang datang untuk menghalaunya dengan mudah, menyuruh Fallen Angel Nona untuk lihat saja terlebih dahulu sebelum ia mengambil tindakan yang tidak diperlukan. Dan tubuh Lord Seraph terlihat mulai mengeluarkan kekuatan yang cukup besar, dan kemudian tak berselang lama ia pun bertransformasi ke bentuk awal. Tidak seperti sebelumnya yang terlihat sangat loyo, sang pemimpin Fallen Angel ini sudah berada di tingkat Seraph dan dia bernama Azazel. Sebuah kejadian ajaib yang hampir tidak bisa dipercaya oleh para Fallen Angel yang melihatnya. Padahal selama ini mereka semua sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa memulihkan Lord Seraph. Akan tetapi segala upaya yang telah mereka lakukan tidak pernah mengalami kemajuan. Dan sekarang, karena Azazel sudah dipulihkan, mereka merasa masih bisa memiliki harapan. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya Yeu lah yang akan membawa harapan lebih besar pada kemenangan Fallen Angel. Sesungguhnya untuk sekarang Azazel hanya mendapat 30% kekuatannya saja dari kekuatan aslinya. Tapi bagaimanapun juga, Yeu telah berhasil menyelamatkan sang Lord dari periode lemahnya. Itulah mengapa di sini beliau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yeu. Setelah melihat pemimpin mereka kini telah kembali bangkit, Groot dan Ophelia yang terlihat sangat bersemangat langsung meminta kepada Azazel untuk memberikan perintah. Dan apapun perintahnya, mereka semua sebagai Fallen Angel pasti akan menurutinya. Kepada orang-orangnya, Lord Seraph mulai berpidato dengan suara yang lantang, mengatakan meskipun mereka sebagai Fallen Angel selama ini sudah hidup dalam kesulitan dan hampir dimusnahkan, akan tetapi mereka masih memiliki keyakinan dan kemauan untuk terus berjuang. Dan itu semua tentu saja perjuangan tentang mendapatkan tanah air mereka yang diambil oleh para penjajah. Selanjutnya sang Lord juga bertanya kepada Yeu apakah ada sesuatu yang ia inginkan. Selama permintaan Yeu tidak di luar kapasitas Azazel, ia akan melakukan apapun itu. Dan tentu saja Yeu sudah menyiapkan dua hal yang ingin dia minta. Pertama, karena Angel Kuan sekarang sudah tiada, tidak ada seorang pun yang menjaga area tingkat pertama di Angel City. Itulah mengapa di sini Yeu meminta kepada Azazel untuk mengirimkan pasukan untuk menempatinya sebelum tempat tersebut kembali diisi oleh pihak musuh.
Tempat itu juga akan digunakan sebagai batu loncatan untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Untuk permintaan Yeo yang pertama, tanpa berlama-lama, Lord Seraph memberikan pekerjaan ini kepada Groot yang akan ditugaskan membawa pasukan menuju Angel City, menempati area sekitar gerbang masuk. Dan permintaan kedua, sambil mengeluarkan gambar Mue, Yeo bertanya apakah Lord Seraph pernah melihat orang tersebut di tempat ini. Bukan hanya Azazel yang agak terkejut setelah melihat gambar tersebut, bahkan Groot dan Ophelia juga sama terkejutnya. Groot bahkan sempat menyinggung meskipun Yeo ini sudah menyelamatkan pemimpin mereka. Berurusan dengan orang yang ada di gambar yang Yeo tunjukkan itu sepertinya dirasa terlalu berlebihan. Situasinya saat ini sepertinya cukup rumit, bukan apa-apa, karena orang yang sedang Yeo cari sebenarnya adalah sang pemimpin malaikat palsu di Angel City, Seraph of Light. Wah, apakah Mue juga sudah dikendalikan oleh tubuh energi dimensi lain? Jika itu memang benar, apakah yang akan dilakukan oleh Yeo selanjutnya? Apakah Mue sang pahlawan akan menuai ajalnya di tangan sang raja terakhir kita, alias Bang MC? Yeo yang mendapatkan jawaban dari Azazel, sang Fallen Seraph, dibuat terkejut setelah mendapati apabila Mue sang pahlawan ternyata merupakan Light Seraph yang berada di kubu musuh. Hal itu juga cukup mengejutkan Xiao Chen yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Mue di masa lalu. Ia bertanya-tanya kenapa Pak Tua tersebut malah menjadi pemimpin para monster dari dimensi lain. Azazel lanjut mengatakan sebenarnya ia tidak mengetahui siapakah Mue yang kini sedang dicari-cari oleh Yeo. Tapi jelas dari foto yang sebelumnya Yeo tunjukkan, itu sama persis dengan Light Seraph yang dahulu pernah dihadapi oleh Azazel. Kekuatan dari Seraph di pihak musuh yang dilawan Azazel itu sangatlah kuat, dan jika ia memang tercipta dari tiruan monster, tetap saja dia dirasa sangat berbeda. Azazel yang dahulu bertarung melawannya secara mati-matian saja sama sekali tidak bisa memberikan kerusakan yang besar terhadap Light Seraph. Dan pada akhirnya justru dialah yang malah dikalahkan sekaligus menerima luka yang tidak bisa disembuhkan. Dari penjelasan Azazel, Yeo sedikit mengira-ngira meskipun Mue yang dibilang oleh Fallen Seraph ini bukan Mue yang asli sekalipun, tetap saja pihak musuh pasti memiliki suatu keterikatan dengan Mue yang asli, sehingga dirinya bisa ditiru oleh para monster tersebut. Bertanya kepada orang yang pernah berkontak langsung dengan Mue, Yeo di sini meminta Xiao Chen untuk memberikan pendapat apakah itu memang benar-benar Mue bila dinilai dari tindakan yang ia ambil. Dan iya, menurut Xiao Chen terdapat kemungkinan jika itu memang merupakan Mue yang asli. Karena yang Xiao Chen tahu, Mue merupakan orang gila yang suka berbuat seenak jidatnya. Situasi yang terjadi terasa cukup rumit jika memang Yeo dan teman-teman merupakan kenalan Mue. Azazel bertanya apakah mereka akan ikut dalam pertarungan di Angel City yang akan digelar selanjutnya. Menenangkan sang Fallen Seraph, Yeo berkata jika sekarang ia masih belum terlalu peduli dengan siapakah identitas Light Seraph, dan Yeo juga akan tetap membantu Azazel mengalahkan para monster. Seketika membuat Azazel mengucapkan terima kasih karena sudah mau dibantu. Tapi untuk selanjutnya ia masih belum bisa ikut menuju medan pertempuran dan menjadi kekuatan tempur utama Fallen Angel. Karena sekarang ia masih belum sepenuhnya pulih. Akan tetapi Fallen Seraph akan mengirimkan orang-orang pilihan terbaiknya untuk ikut bersama Yeo. Ia juga meminta Yeo memberikan energi malaikat seperti sebelumnya jika mendapatkannya. Karena setelah pulih maka Fallen Seraph bisa kembali bertarung memberikan bantuan kepada Yeo dan teman-teman. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi yang berisikan bahwa pilihan Yeo saat ini akan mempengaruhi reputasinya di kubu Fallen Angel. Jadi Yeo diminta untuk memilihnya dengan hati-hati. Untuk sekarang reputasi Yeo di sana masih netral dan itu bisa berubah tergantung dengan apa yang akan Yeo pilih untuk selanjutnya. Tidak masalah. Jawaban simpel, padat, dan terpercaya dari Yeo menunjukkan apabila ia setuju untuk memberikan energi jiwa milik Light Seraph kepada Azazel seperti sebelumnya. Padahal sedari awal memang ia menerima misi untuk membantu Fallen Angel, tapi kenapa sistem malah repot-repot membuat angka reputasi yang memang sudah sejalan dengan tujuan awal misi ini? Sangat aneh. Tapi lumayan lah, karena nantinya Yeo juga bisa mendapatkan bantuan dari Fallen Seraph yang kira-kira sebanding dengan petarung level 250-an kalau di dunia manusia. Pilihan yang diambil oleh Yeo juga membuat Fallen Seraph semakin menyukai sosok Yeo, menyebabkan reputasinya meningkat menjadi friendly. Kabar tentang Azazel yang berhasil pulih dari penyakitnya dengan cepat menyebar ke seluruh telinga Fallen Angel yang terlihat sudah berkumpul di depan area bangunan. Mereka semua datang karena penasaran apakah memang benar pemimpin mereka saat ini sudah kembali. Sang pemimpin Fallen Angel nampaknya cukup populer. Menurut Shulu itu merupakan hal yang wajar dan cukup mirip dengan dunia luar. Alam malaikat jatuh ini merupakan sebuah dunia yang sudah memasuki akhir zaman, dan Azazel sangat dicintai karena memiliki kekuatan yang bisa membuat para Fallen Angel bisa tetap hidup hingga saat ini.
Di arah lain, Kiki merasa setelah sang pemimpin Fallen Angel muncul, seakan-akan perasaan putus asa dan kepedihan di hati setiap orang menghilang, seolah-olah mereka baru saja dimurnikan. Di sini sang pemimpin juga bertanya apakah Yeo sudah bertemu dengan Archangel yang menjaga area kedua di Angel City, karena Yeo baru saja melihat sekilas. Azazel pun memberikan rinciannya. Dikatakan bahwa Archangel yang asli yang menjaga tempat tersebut sudah lama terbunuh, dan sekarang Angel palsu telah meniru semua kekuatannya. Sang peniru alias monster ini juga sangat licik serta memiliki kekuatan sihir yang tidak ada habis-habisnya. Itulah mengapa melawannya dalam jangka waktu yang panjang akan menjadi cukup merepotkan. Ya, tapi bagaimanapun juga Azazel yakin jika Yeo dan teman-teman pasti bisa mengalahkan Angel peniru yang dimaksudkan, karena Yeo dan teman-teman dirasa jauh lebih kuat daripada Azazel meskipun ia berada di masa-masa kejayaannya. Hanya saja gadis ini, kata sang pemimpin, dan Kiki pun langsung mengakui bahwa di antara Yeo dan yang lainnya memang dia adalah orang yang paling lemah, dan perannya di tempat ini hanyalah sebagai support saja, bukan kekuatan tempur yang akan berjuang di garis depan. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh Azazel. Menurutnya justru di antara yang lainnya, Kiki lah yang paling istimewa. Sejak pertama kali ia melihat Kiki, sang pemimpin sudah menyadari jika Kiki menyimpan suatu kekuatan sihir yang sangat besar di dalam tubuhnya. Namun kekuatan tersebut dibatasi oleh suatu kekuatan tak dikenal. Dan bukan hanya itu saja, kekuatan Kiki juga beresonansi dengan mahkota kuno milik Azazel. Pasti terdapat sesuatu yang saling berkaitan di balik kejadian ini. Dari penjelasan sistem, mahkota yang dipegang oleh Azazel merupakan mahkota yang telah rusak, jadi tidak bisa diidentifikasi. Mahkota kuno yang gelap tanpa cahaya, namun terdapat kekuatan sihir di dalamnya. Sebuah equipment yang saat ini sedang menunggu penerus berikutnya. Diperkenalkan oleh Azazel jika mahkota ini merupakan benda kuno yang telah diwariskan secara turun-temurun dari zaman kuno, namun sejak dulu belum pernah menemukan penerusnya. Dan karena benda ini beresonansi dengan Kiki, Azazel merasa mungkin benda tersebut bisa membuat segel yang terdapat di dalam tubuh Kiki menghilang. Dan karena ia masih belum bisa membalas kebaikan Yeo yang telah menyelamatkannya, mungkin memberikan mahkota tersebut bisa sedikit membantu. Sebuah equipment tak dikenal yang cukup berisiko jika digunakan oleh Kiki tanpa tahu apakah efek yang terkandung di dalamnya. Itulah mengapa di sini Yeo berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut dengan menggunakan akun Moss untuk mengidentifikasinya. Setelah menggunakan akun Moss-nya, di sini Yeo bisa melihat sedikit lebih rinci jika mahkota kuno tersebut telah terdiam selama ribuan tahun, tapi sekarang benda ini bersuka cita karena telah berhasil menemukan penerusnya. Benda ini juga merupakan alat terbatas yang hanya bisa digunakan oleh karakter tertentu dan akan memberikan kekuatan sihir yang sangat besar. Setelah mengetahuinya, sekarang Yeo tidak memiliki alasan lain untuk meminta Kiki mencoba untuk menggunakan mahkota tersebut. Dan untuk mengetahui efek yang lebih jelas, Yeo di sini terlebih dahulu bertanya apakah Kiki bersedia untuk menggunakannya. Tentu saja, selama Kiki bisa memberikan bantuan kepada Bang MC, wanita ini tak akan menolaknya. Dasar gadis bodoh, kau tidak bisa mengatakan hal semudah itu dalam situasi seperti sekarang, apalagi kepada orang lain yang tidak dekat dengan dirimu, kata Yeo yang langsung saja memakaikan mahkotanya di atas kepala Kiki. Dan bang, tiba-tiba saja terjadi ledakan energi sihir besar yang membumbung sampai ke atas langit. Mahkota kuno yang dikenakan oleh Kiki juga terlihat bersinar dengan terang. Terasa begitu kuat, terasa begitu hangat, sungguh kekuatan yang penuh kasih dan cemerlang, kata Kiki yang tiba-tiba bertransformasi ke bentuk Holy Seraph, sosok angel tingkat ke-9 yang tubuhnya terlihat sangat berkilauan. Menganggap apabila sosok yang muncul di depan mereka merupakan Seraph generasi pertama, seluruh Fallen Angel yang melihatnya pun langsung berlutut menundukkan kepala mereka di hadapan Kiki sambil memberikan penghormatan. Ya, semuanya, tak terkecuali dengan Azazel. Kejadian tersebut membuat Yeo merasa heran kenapa pemimpin Fallen Angel tersebut juga malah ikut-ikutan berlutut seperti yang lainnya. Dikatakanlah oleh Azazel, sosok Seraph yang memiliki 6 sayap, diantaranya 4 sayap putih bersih dan 2 sayap hitam pekat, itu hanya dimiliki oleh Seraph generasi pertama, dan itu adalah sang nenek moyang. Beliau merupakan sosok yang sudah ada semenjak awal masa penciptaan dan memiliki peran besar untuk menyelamatkan dunia. Setelah tubuh dan jiwanya hancur, yang tersisa hanyalah aura milik sang Holy Seraph saja, dan setelah itu barulah ras Angel diciptakan oleh God. Selama beribu-ribu tahun lamanya tidak ada pernah satupun angel yang bisa beresonansi dengan mahkota kuno tersebut. Dan sekarang setelah menggunakannya, Kiki seketika berubah menjadi Holy Seraph.
Dari kejadian ini Azazel beranggapan jika Kiki pasti merupakan reinkarnasi Holy Seraph generasi pertama, dan ini merupakan bimbingan dari sang pencipta kepada mereka. Reinkarnasi? Nggak mungkin, karena jelas-jelas Kiki ini merupakan penduduk asli yang Yeu temukan di dungeon Life Jungle sebelumnya. Dalam kasus ini menurut Yeu lebih masuk akal bila sang Holy Seraph tidak benar-benar mati, melainkan tersebar ke berbagai dungeon dan berubah menjadi Kiki. Tapi tetap saja itu masih sekedar opini liar Yeu. Tak lama berselang tiba-tiba saja Kiki yang merasa sangat senang mengambil kesempatan untuk memeluk Bang MC kita teman-teman, alih-alih untuk membagikan rasa senangnya. Dengan wajah cerah dan berkilau Kiki berkata, jika sekarang ia sudah menjadi lebih kuat, maka artinya untuk kedepannya ia juga bisa memberikan bantuan kepada Yeu dong. Dan ya, sudah pasti tentu saja gadis yang baik, kata Yeu sambil mengpuk-puk Kiki. Meskipun sudah memperoleh kekuatan yang besar, tetap saja Kiki tetaplah Kiki, gadis baik hati dan polos. Meskipun merasa bahagia melihat Kiki menjadi lebih kuat, tapi Yin Huan juga merasa agak iri melihat kedekatan Yeu dengan wanita tersebut. Setelah melakukan persiapan, kemudian Yeu bersama teman-teman dan orang-orang pilihan Azazel pun tak berlama-lama langsung berangkat menuju Angel City, menduduki area pertama tempat tersebut dan lanjut melakukan serangan ke area kedua. Selanjutnya kita akan beralih menuju Angel City, area kedua penjara, dengan terlihatnya para bawahan Emurah yang memberikan laporan apabila hingga saat ini mereka masih belum mendapatkan tanda-tanda terjadinya aksi penyerangan dari kelompok penyusup. Mereka juga telah mengirimkan orang-orangnya ke area pertama, namun tidak terjadi apa-apa di sana. Dari hal ini Emurah berasumsi apabila kelompok penyusup tersebut pasti saat ini sudah sadar jika mereka tidak bisa mengalahkannya, sampai mereka kabur terkencing-kencing saking takutnya. Terutama dengan Yeu, bocah Fallen Angel yang sudah ia tandai karena dirasa sangat arogan. Dan jika Yeu benar-benar muncul di tempat ini, Emurah akan menjadikan Yeu sebagai orang pertama yang akan ia incar dan habisi. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja bawahan Emurah yang tengah berlutut tepat di depannya langsung mokat menerima serangan mendadak dari arah portal masuk. Jelas itu merupakan serangan dari para Fallen Angel yang mencoba untuk masuk dan melakukan penyerangan. Mengambil sikap siaga, Emurah memerintahkan kepada seluruh personilnya menyiapkan diri karena mereka akan segera berbaku hantam pria. Oke, pria yang sedang kalian pikirkan kini sudah datang. Jadi siapa di antara kalian yang berani untuk membunuhku? Kata Yeu yang menampakkan dirinya melalui portal masuk dengan begitu percaya diri. Tepat setelah Yeu dan teman-teman memperlihatkan dirinya, Emurah tanpa banyak cincong langsung saja memerintahkan seluruh personilnya untuk melakukan pembersihan dan tak membiarkan satu orang Fallen Angel pun bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki wilayahnya, memulai pertarungan di antara kedua belah pihak. Dan sesuai dengan apa yang sempat ia katakan sebelumnya, di sini sang sipir penjara menantang Yeu secara pribadi, menargetkan dirinya yang akan ia habisi lebih awal. Mengaktifkan tongkat sihirnya, ia juga berkata bahwa Yeu itu merupakan inti dari seluruh tim yang ia bawa. Dan selama Emurah bisa mengalahkan Bang MC, maka yang lain takkan lagi jadi ancaman yang besar dan bisa dirinya taklukkan dengan mudah. Yeu di sini merasa tersanjung karena lawan sudah mau repot-repot memikirkannya. Tapi dalam pertarungan kali ini, Yeu tidak akan bertarung dan mengambil tindakan seorang diri. Ya, kali ini Yeu hanya akan menonton jalannya pertarungan. Dan yang akan mengambil tugas melawan sang sipir ialah Kiki. Tepat setelah Emurah melihat sosok Kiki, ia bisa langsung tahu jika Kiki ini merupakan angel yang berada di tingkat serap. Tapi hal ini juga sangat aneh menurutnya, karena sebelum-sebelumnya ia belum pernah mendengar sekalipun ada serap lain yang berada di kubu Fallen Angel selain Azazel. Sambil mengarahkan tongkat panjangnya ke arah sang sipir, Kiki menyuruhnya untuk berhenti dan mereka tidak perlu bertengkar. Kalimat tersebut terasa sangat naif, namun di sini Emurah merasa pancaran sinar suci dari Kiki seakan-akan mampu mensucikan jiwa seseorang yang kotor. Iya, sejenak ia sempat terdiam karena terpengaruh oleh kalimat yang disampaikan oleh Kiki. Tapi sekarang ia sudah kembali tersadarkan dan langsung mundur beberapa langkah ke belakang menjauhkan dirinya dari Kiki. Untuk sesaat sang sipir baru saja hilang minat dan semangat juangnya meredup untuk melanjutkan pertarungan, membuatnya berpikir jika serap yang kali ini akan menjadi lawannya sepertinya cukup sulit untuk bisa ditangani. Melancarkan serangan perdana, Emurah membentuk 3 buah Magic Circle dan melepaskan jurus Shadow Wave Heart. Rentetan serangan sihir bayangan bagaikan laser yang seakan bisa langsung melumpuhkan lawan-lawannya setelah terdaratkan. Itu juga merupakan serangan tak pandang bulu yang bahkan mengenai personilnya sendiri. Banyak bawahan Emurah yang harus lumpuh karena ulahnya. Sementara pihak Fallen Angel yang tengah berada di sela-sela pertarungan kini berusaha untuk menghindari serangan tersebut.
Shulu yang melihat pemandangan indah ketika Kiki bergerak menghindari serangan lawan pun mulai terpesona dengannya. Kiki lebih terlihat seperti orang yang sedang menari-nari di atas udara dengan tampilan yang sangat memukau. Sementara Sailuva sudah memperhitungkan jika kejadian ini pasti akan terjadi karena Angel biasa takkan mungkin bisa disandingkan dengan Holy Seraph seperti Kiki, karena dalam serangan perdananya tak ada satupun yang bisa terdaratkan kepada lawan tanpa banyak AAUU dan memang akhiri pertarungan sesegera mungkin. Emura kali ini akan melancarkan jurus ultimate miliknya. Untuk memperlambat pergerakan Kiki yang begitu cepat, Emura mengaktifkan sihir es ke bagian sayap Kiki. Sihir es tak biasa yang 100% akan mengenai target yang diinginkan. Meskipun lawan memiliki gerakan wush-wush, sekalipun mereka akan tetap terkena setelah dikunci. Serangan tahap kedua. Setelah pergerakan target diperlambat, Emura melepaskan Blazing Fire, serangan api kuat yang kini bisa dengan mudah terdaratkan kepada Kiki. Dan sebagai serangan penutup, Emura menjatuhkan sihir petir dan ia melimpahkan banyak kekuatan dalam serangan penutup tersebut untuk memastikan bahwa lawannya tidak akan bisa lagi berdiri setelah terkena combo wombo 3 elemen avatar kali dan boom. Terjadi ledakan besar yang menenggelamkan Kiki di dalamnya, dan serangan combo ultimate ini Emura beri nama Triple Catastrophe. Di sisi lain, Xiao Chen bisa merasakan jika serangan yang ditampilkan oleh Emura merupakan serangan yang cukup kuat. Sementara Yin Huan bertanya-tanya apakah Kiki yang sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya bisa bertahan dari serangan tersebut, karena jika Kiki masih seperti Kiki yang dahulu, sudah pasti serangan tersebut akan memberikan damage yang besar kepadanya. Triple Catastrophe. Tidak ada yang bisa bertahan setelah menerima jurus ultimate-ku. Bahkan jika kau serap sekalipun, kata Emura dengan cukup bangga. Namun nyatanya tidak seperti apa yang ia bayangkan. Sebab di sini Kiki sama sekali tidak menerima damage, di mana Kiki melindungi seluruh bagian tubuhnya dengan menggunakan keenam sayapnya yang memiliki efek resistensi tinggi terhadap serangan sihir. Apalagi serangan tersebut berasal dari Angel yang tingkatannya lebih lemah. Itu sama sekali bukan apa-apa bagi sang Holy Seraph. Selanjutnya Kiki mulai komat kamit mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada God untuk memberikan pengampunan kepada orang menderita yang kali ini harus ia tangani. Tubuh Kiki melepaskan cahaya suci ke berbagai arah seketika membuat semua angel yang sedang berada di tengah-tengah pertempuran terdiam. Like Purification merupakan sebuah skill eksklusif milik Kiki Holy Seraph. Skill ini akan menghilangkan seluruh efek negatif kepada semua pihak yang berada di sekitar area jangkauan skill tersebut. Dan mereka yang terkena akan berada dalam status Compassion atau welas asih dalam durasi 2 menit. Compassion. Setelah menerima efek dari skill tersebut, mereka akan kehilangan semangat juang serta niat untuk bertarung. Berikut dengan kekuatan serangan mereka yang akan langsung turun secara signifikan. Skill ini sangat cocok untuk meredam amarah warga yang sedang tawuran. Cahaya suci yang dilepaskan oleh Kiki terlihat mulai memenuhi seluruh ruangan penjara. Tak ada satupun dari orang-orang yang berada di sana yang tidak ikut terkena dampak dari Compassion. Seluruh bawahan Emura yang sebelumnya sangat liar dan ingin bertarung habis-habisan juga langsung terdiam. Cahaya suci tersebut membuat mereka sekarang tidak lagi mau melanjutkan pertarungan yang sedang berlangsung. Mereka juga malah berlutut kepada Holy Seraph sambil meminta pengampunan, mengampuni semua dosa yang selama ini sudah mereka perbuat karena memihak kubu yang salah. Setelah melihat skill eksklusif Kiki, Yeu di sini merasa apabila kemampuan yang ditunjukkan oleh Kiki itu sangat kuat, ia bisa membuat semua orang berada di bawah kendalinya dalam waktu yang sangat singkat. Dan kekuatan itu sepertinya ditransformasikan dari aura amplifikasi Kiki. Apalagi Kiki juga masih berkembang, yang artinya wanita tersebut memiliki potensi yang tidak terbatas. Ingin mengendalikanku? Sorry, kata Emura yang langsung menusuk dada kirinya sendiri dengan menggunakan tangannya untuk terlepas dari skill Compassion. Bersama dengan itu, tubuh Emura juga terlihat mulai mengeluarkan energi gelap sampai akhirnya ia bertransformasi ke bentuk monster anjing bertaring yang memiliki 6 mata. Karena serangan sihir sudah tak lagi bisa diandalkan untuk memberikan perlawanan, kali ini Emura akan kembali menggunakan kekuatan barbarnya, mencabik-cabik dan menggigit lawan sampai mereka menjadi cincang daging berbentuk abstrak. Karena di sini Emura masih terus mencoba memberikan perlawanan padahal sudah disuruh berhenti bertengkar, Kiki kembali mengambil tindakan. Ia membentuk lingkaran sihir berukuran jumbo tepat di bawah permukaan lantai yang dipijaki oleh Emura, seketika membuat anjing besar tersebut tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya dengan benar. Bukan hanya itu saja, di sini ia juga merasakan perasaan ngeri terhadap Kiki yang sangat mendominasi. Dan inilah saatnya untuk mengakhiri pertarungan di area kedua Angel City, kata Yeu sambil mengeluarkan jarum suntiknya. Yeu kali ini benar-benar tidak diberi giliran untuk tampil teman-teman, dan kemudian mengambil jiwa milik Emura sampai tersedot habis, sekaligus membuat sang monster wafat begitu saja.
Yewu di sini juga merasa penasaran karena Kiki sekarang sudah menjadi sangat kuat. Apakah selanjutnya Yewu hanya akan duduk manis dan menonton jalannya pertarungan sampai dungeon ini benar-benar terselesaikan? Mending sambil ngopi dulu nggak sih Bang Yewu?